Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Darmawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Topan Nugroho. Etika Bisnis. Di sini ada daftar isi. Poin 1 pendahuluan. Poin 1 latar belakang etika bisnis. 1.2 sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Kemudian 2 landasan. 2.1 pemakaian etika bisnis. 2.2 teori-teori etika bisnis. 2.3 pendekatan stakeholder. 3 pembahasan. 3.1 ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran. 3.2 etika bisnis dalam manajemen produksi. 3.3 etika bisnis dalam manajemen SDM. 3.4 etika utilitarianisme. 4 penutup. 4.1 kesimpulan. 4.2 saran. Kemudian daftar pustaka. Langsung saja. Pendahuluan. Latar belakang etika bisnis. Latar belakang etika bisnis. Latar belakang etika bisnis adalah dasar filosofis dan sejarah yang membentuk pandangan tentang bagaimana bisnis seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai, moral, dan prinsip-prinsip yang berlaku. Beberapa faktor yang membentuk latar belakang etika bisnis adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan sejarah. Etika bisnis telah berkembang seiring waktu sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pada awalnya bisnis sering dijalankan tanpa aturan moral yang jelas, namun seiring berjalannya waktu, tuntutan etika dalam bisnis semakin diperhatikan, terutama sejak abad ke-20. Kedua, revolusi industri. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 mengubah lanskap bisnis secara drastis. Perubahan ini menimbulkan banyak isu etika, seperti kondisi buruh yang buruk dan eksploitasi anak-anak. Kemudian ketiga, pandangan filosofis. Pemikiran filosofis telah memberikan dasar etika bisnis. Para pemikir seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Jeremy Bentham mengembangkan teori etika yang relevan dengan praktek bisnis. Misalnya, etika deontologi Kantian menekankan kewajiban moral dalam bisnis, sementara utilitarianisme Mill dan Bentham menekankan pada konsekuensi yang positif. Kemudian 4. Etika agama. Nilai-nilai dan etika yang berasal dari agama memainkan etika bisnis di berbagai budaya. Agama-agama seperti memiliki ajaran-ajaran yang relevan dalam konteks bisnis. Kemudian kelima, perkembangan hukum. Undang-undang dan regulasi bisnis yang berkembang seiring waktu juga mencerminkan norma etika dalam masyarakat. Hukum-hukum tersebut mencakup aspek seperti perlindungan konsumen, hak-hak kerja, dan persaingan yang adil. Kemudian keenam, globalisasi. Globalisasi telah memperluas cakupan bisnis ke internasional dan hal ini mengundang pertanyaan etika tentang bagaimana bisnis harus beroperasi di berbagai budaya dan lingkungan yang berbeda. Kemudian ketujuh, isu lingkungan. Ketidakberlanjutan dan dampak lingkungan dari bisnis telah memicu perhatian etika bisnis yang lebih besar, termasuk pertanyaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian 8. Teori etika bisnis. Sejumlah teori etika bisnis telah berkembang seiring waktu, termasuk etika hak asasi manusia, etika perawatan, atau ethic of care, dan etika keadilan. Teori-teori ini menyediakan kerangka kerja untuk membahas isu-isu etika dalam bisnis. Kemudian, sasaran dan ruang lingkup. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis memiliki sasaran dan ruang lingkup yang luas.
yang melibatkan berbagai aspek dalam dunia bisnis dan interaksinya dengan masyarakat. Berikut adalah sasaran dan ruang lingkup utama etika bisnis. Pertama, perilaku bisnis yang etis. Sasaran utama etika bisnis adalah mempromosikan perilaku bisnis yang etis. Ini mencakup menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam operasi bisnis. Bisnis harus beroperasi sesuai dengan standar moral yang tinggi, menjauhi praktik-praktik yang merugikan pelanggan, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, perlindungan konsumen. Etika bisnis mencakup perlindungan konsumen dari produk atau layanan yang berbahaya, penipuan, atau praktek-praktek yang tidak etis. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur dan transparansi kepada konsumen. Kemudian ketiga, perlakuan yang adil. Etika bisnis mempertimbangkan perlakuan yang adil terhadap karyawan, termasuk upah yang layak, keamanan di tempat kerja, hak asasi manusia, dan kesempatan yang sama. Ini juga mencakup masalah seperti keberagaman, inklusi, dan anti pelecehan di tempat kerja. Kemudian 4. Lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam etika bisnis. Bisnis harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasinya, termasuk upaya untuk mengurangi jejak karbon, pengelolaan limbah, dan pelestarian alam. Kemudian 5. Tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis mencakup konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Ini mengharuskan bisnis untuk memberi kembali kepada masyarakat, mendukung inisiatif sosial, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian keenam, pembayaran pajak dan kepatuhan hukum. Bisnis memiliki kewajiban etis untuk membayar pajak sesuai hukum dan beroperasinya dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Menghindari pajak atau melanggar hukum adalah praktik yang tidak etis. Kemudian ketujuh, persaingan yang adil. Etika bisnis yang mencakup persaingan yang adil di pasar. Praktek-praktek seperti monopoli, penipuan pesaing, atau kolusi adalah tidak etis dan merugikan persaingan yang sehat. Kemudian kedelapan, isu internasional dan globalisasi. Etika bisnis melibatkan aspek internasional dan globalisasi. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana bisnis beroperasi di berbagai budaya, menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia, dan mematuhi hukum internasional. Ruang lingkup etika bisnis terus berkembang seiring berubahnya tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam setiap aspek operasi perusahaan. Kemudian landasan teori. Pengertian etika dan bisnis. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam perilaku manusia. Etika mencakup penilaian nilai-nilai moral, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks bisnis. Etika meneliti pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang seharusnya dilakukan, moralitas, mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah, justifikasi moral, serta bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap orang lain, atau etika sosial. Kemudian 2. Bisnis. Bisnis di sisi lain adalah kegiatan ekonomi di mana individu atau organisasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Bisnis dapat melibatkan produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan barang atau jasa dalam konteks bisnis. Etika mengacu pada penerapan prinsip-prinsip moral dalam pengelolaan operasi perusahaan. Dengan demikian adalah cabang etika yang mencakup mempertimbangkan moral dalam konteks bisnis. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan bisnis. Etika bisnis menilai tindakan bisnis dan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar atau salah, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur, serta bagaimana tindakan tersebut memengaruhi bagaimana pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Dalam praktiknya, etika bisnis melibatkan perbuatan keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan bisnis. Hal ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan hak konsumen, keberagaman di tempat kerja,
serta kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku. Etika bisnis adalah penting karena membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Etika bisnis yang baik membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan membantu menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan terlibat dalam bisnis. Ada beberapa teori etika bisnis yang membantu dalam membimbing perilaku etis dalam konteks bisnis. Berikut adalah beberapa teori etika bisnis yang penting. Teori-teori etika bisnis. 1. Utilitarianisme. Teori ini didasarkan pada prinsip utilitas yang mengukur moralitas suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks bisnis, keputusan etis adalah keputusan yang menghasilkan manfaat yang maksimal dan kerugian yang minimal bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian teori deontologi. Teori ini menekankan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam konteks bisnis. Pendekatan deontologi Kantian menekankan pada kewajiban dan prinsip moral yang harus diikuti, terlepas dari konsekuensi yang mungkin terjadi, misal kewajiban untuk selalu berkata jujur. Kemudian teori etika hak asasi manusia atau HAM. Teori ini menekankan hak asasi manusia sebagai dasar etika bisnis. Ini mempertimbangkan perlindungan hak-hak individu dalam konteks bisnis, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan. Kemudian teori etika keadilan. Teori ini menekankan distribusi yang adil dan seimbang dari sumber daya dan manfaat dalam bisnis. Fokusnya adalah pada pemerataan keuntungan dan kerugian di antara pemangku kepentingan bisnis. Prinsip-prinsip keadilan seperti prinsip keadilan Rawlsian bisa digunakan dalam konteks ini. Kemudian teori etika perawatan. Teori ini menekankan peran perasaan empati, kasih sayang, dan perawatan terhadap individu dan pemangku kepentingan dalam bisnis. Dalam etika perawatan, penting untuk mempertimbangkan hubungan manusiawi dan kepedulian dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian 6. Kontrak sosial. Kontrak sosial Teori ini mengacu pada kontrak sosial atau kesepakatan yang diterima oleh semua pemangku kepentingan dalam bisnis. Etika bisnis dalam konteks ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan komitmen yang diatur oleh kontrak sosial. Kemudian, teori etika berlandaskan nilai. Teori ini menekankan kepentingan nilai-nilai yang dibawa oleh individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Etika berlandaskan nilai memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip dan norma yang tercermin dalam budaya dan nilai-nilai perusahaan. Kemudian, etika virtue. Teori ini menekankan pengembangan karakter dan sifat-sifat moral yang baik dalam pengambilan keputusan. Etika ini mencari untuk mempromosikan perilaku etis melalui pengembangan sifat-sifat seperti kebijaksanaan, keberanian, kejujuran, dan integritas. Setiap teori etika bisnis memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai tindakan dan keputusan. Bisnis dalam praktiknya seringkali organisasi menggabungkan berbagai teori ini untuk mengembangkan panduan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Pendekatan stakeholder adalah kerangka kerja etika bisnis yang mengakui dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam keputusan dan operasi bisnis. Para pemangku kepentingan atau stakeholders adalah individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi oleh atau mempengaruhi bisnis. Pendekatan stakeholder menekankan pentingnya memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, bukan hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang berikut adalah beberapa poin penting dalam pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder. 1. Mengidentifikasi stakeholder. Langkah pertama dalam pendekatan stakeholder adalah mengidentifikasi semua pihak yang terkait dengan bisnis, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, komunitas lokal, regulator, dan banyak pihak lainnya.
Mengidentifikasi stakeholder membantu bisnis memahami siapa yang dapat dipengaruhi oleh tindakan mereka dan siapa yang memiliki kepentingan dalam operasi bisnis. Kemudian kedua, memperhatikan berbagai kepentingan. Pendekatan stakeholder menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada di antara pemangku kepentingan yang berbeda. Ini mencakup mencari solusi yang memadai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan yang berpotensi saling bertentangan. Konsultasi dan keterlibatan. Bisnis diarahkan untuk konsultasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kepentingan yang mengaruhi mereka. Ini dapat mencakup dialog dengan kelompok masyarakat lokal tentang proyek baru, mendengarkan masukan dari karyawan tentang kebijakan perusahaan, atau berkomunikasi secara terbuka dengan pelanggan. Kemudian keempat, pertanggungjawaban. Pendekatan stakeholder menekankan pertanggungjawaban bisnis kepada pemangku kepentingan. Bukan hanya pemegang saham, bisnis harus menjelaskan tindakan mereka dan mendengarkan masukan dan keprihatinan dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian kelima, tanggung jawab sosial. Bisnis yang mengadopsi pendekatan stakeholder sering juga memiliki fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka berusaha untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Kemudian transparansi. Transparansi dalam komunikasi dan pelanggan. Pelaporan menjadi kunci dalam pendekatan stakeholder. Bisnis harus menjelaskan bagaimana mereka mempertimbangkan berbagai kepentingan serta bagaimana mereka mengelola risiko dan dampak sosial serta lingkungan. Kemudian ketujuh, pemberdayaan pemangku. Dalam beberapa kasus, pendekatan stakeholder dapat mencakup upaya untuk memberdayakan pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, dan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang memengaruhi mereka. Pendekatan stakeholder bertujuan untuk menciptakan hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan, etis, dan responsif terhadap berbagai kepentingan. Ini mendorong bisnis untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kepentingan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan etika bisnis. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam semua aspek kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Ini melibatkan mempertimbangkan nilai-nilai moral, integritas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Beberapa aspek penting dari etika bisnis dalam manajemen pemasaran meliputi: 1. Kejujuran dalam beriklan. Bisnis harus memastikan bahwa iklan mereka adalah jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Klaim produk atau layanan harus akurat, dan konsumen tidak boleh diberikan informasi yang menyesatkan atau salah. Kemudian kedua, tujuan dari kredit. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran melibatkan perlindungan hak konsumen. Bisnis harus memberikan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan. Perlindungan konsumen juga mencakup menghindari praktik-praktik penjualan bertekanan atau penipuan. Kemudian ketiga, kepedulian terhadap privasi. Bisnis harus menjaga privasi data pelanggan. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku untuk melindungi privasi konsumen. Kemudian keempat, kepedulian terhadap keberagaman dan diskriminasi. Etika bisnis mendorong promosi produk atau layanan yang menghormati keberagaman dan menghindari konten iklan yang mendukung stereotip atau diskriminasi rasial atau gender. Kemudian kelima, pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Banyak perusahaan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam strategi pemasaran. Mereka ini mencakup berpartisipasi dalam inisiatif sosial, mendukung amal, atau berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari citra perusahaan. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran membantu menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan, membangun reputasi positif, dan memastikan bahwa tindakan pemasaran berkontribusi pada kesejahteraan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.
Kemudian etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam manajemen produksi melibatkan penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam proses produksi barang dan layanan. Beberapa aspek etika bisnis dalam manajemen produksi termasuk: 1. Perlakuan adil terhadap karyawan. Memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan adil dan dihormati di tempat kerja, termasuk memberikan kompensasi yang layak dan kondisi kerja yang aman. Kemudian kedua, mempertimbangkan terhadap lingkungan. Meminimalkan dampak lingkungan produksi dengan mengadopsi praktik produksi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, dan pemilihan bahan baku yang berkelanjutan. Kemudian ketiga, kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pelanggan. Ini melibatkan pengendalian kualitas yang ketat dan transparansi mengenai produk-produk yang dijual. Kemudian keempat, pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Terlibat dalam inisiatif sosial dan kegiatan amal serta memberi kembali pada masyarakat tempatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian kelima, kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Memahami dampak produksi terhadap masyarakat sekitar serta berusaha untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kemudian etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara perusahaan dan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil, etis, dan berkelanjutan. Berikut ada 5 aspek penting etika bisnis dalam manajemen SDM. 1. Perekrutan dan seleksi yang adil. Perusahaan harus memastikan bahwa proses perekrutan dan seleksi karyawan didasarkan pada kriteria yang objektif dan relevan, seperti keterampilan, kompetensi, dan pengalaman. Diskriminasi rasial, gender, atau jenis kelamin harus dihindari. Perlakuan yang adil. Penting bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua karyawan. Ini termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan karir, kenaikan gaji, dan promosi berdasarkan prestasi dan kompetensi. Kemudian kompetensi yang adil. Gaji dan manfaat harus sesuai dengan kontribusi karyawan dan tingkat pekerjaan yang bersangkutan. Karyawan harus dibayar dengan adil dan perusahaan harus mematuhi peraturan upah minimum yang berlaku. Keamanan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat. Karyawan memiliki hak untuk bekerja tanpa risiko serius terhadap keselamatan dan kesehatan mereka. Kemudian privasi dan keamanan data. Perusahaan harus menghormati privasi karyawan dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Informasi pribadi karyawan. Kemudian keenam, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan seharusnya memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai kepada karyawan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dalam peran mereka. Kemudian ketujuh, kebijakan anti-mobbing dan pelecehan. Perusahaan yang harus memiliki kebijakan yang jelas dan tindakan yang keras terhadap pelecehan, mobbing, dan perilaku tidak etis lainnya di tempat kerja. 8. Keseimbangan kerja dan kehidupan. Perusahaan dapat mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan dengan menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja dan cuti yang sesuai. Kemudian transparansi dan integritas. Penting bagi perusahaan untuk beroperasi dengan transparansi dan integritas tinggi dalam semua hubungan, termasuk dalam manajemen SDM. Kemudian ke-10, pemberian umpan balik yang konstruktif. Manajer harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan untuk membantu mereka berkembang. Umpan balik seharusnya tidak merendahkan atau merendahkan martabat. Mematuhi etika bisnis dalam manajemen SDM dapat membantu perusahaan membangun citra yang positif, menjaga kepercayaan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
Etika bisnis adalah bagian penting dari budaya perusahaan yang. Kemudian etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap etis jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat maksimal atau kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang. Teori ini mengukur moralitas tindakan berdasarkan dampak terhadap kesejahteraan sosial. Prinsip utama utilitarianisme adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi terbaik adalah tindakan yang benar. Teori ini digagas oleh tokoh seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf van Gering. Dalam konteks bisnis, etika utilitarianisme akan menilai tindakan bisnis berdasarkan dampak terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan. Pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat bisnis yang mengadopsi pendekatan ini akan berusaha untuk membuat keputusan yang memberikan manfaat maksimal bagi sebagian besar yang pemangku kepentingan dan mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin. Pentingnya untuk diingat bahwa etika utilitarianisme dapat menjadi subjektif karena berfokus pada pengukuran manfaat relatif. Selain itu, ada perdebatan seputar apakah kebahagiaan dapat diukur secara objektif. Namun teori ini tetap menjadi salah satu kerangka kerja etika bisnis yang relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Penutup. Kesimpulan dari etika bisnis. Etika bisnis adalah kajian tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam perilaku bisnis. Tujuannya adalah mempromosikan perilaku bisnis yang adil, jujur, dan moral, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam etika bisnis terhadap berbagai teori dan pendekatan yang membimbing pengambilan keputusan bisnis, seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika asasi manusia. Dalam praktiknya, etika bisnis membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bisnis yang mengadopsi etika bisnis yang baik memiliki peluang lebih baik untuk membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis. Selain itu, etika bisnis juga mencakup isu-isu seperti perlindungan konsumen, perlakuan yang adil terhadap karyawan, lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keberagaman di tempat kerja. Pentingnya etika bisnis telah semakin diakui dalam dunia bisnis, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin memahami bahwa kesuksesan jangka panjang tidak hanya tergantung pada keuntungan finansial, tetapi juga pada integritas dan tanggung jawab sosial mereka. Saran dari etika bisnis. Jangan pernah kompromi dengan nilai-nilai etika dalam bisnis Anda. Tetap berpegang pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kedua, buat dan publikasikan kebijakan etika yang jelas untuk perusahaan Anda. Pastikan semua karyawan memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Pemimpin perusahaan harus menjadi contoh yang baik dalam hal etika. Mereka harus mematuhi aturan dan nilai-nilai etika serta memotivasi karyawan untuk mengikuti contoh tersebut. Mengimplementasikan praktik etika bisnis yang kuat dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan jangka panjang, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Etika bisnis adalah inti dari budaya perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian daftar pustaka etika bisnis. 1. Business Law Business Aussie.id, utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum. 2. Dosen UPI YAI ACID Etika Bisnis. 3. Ethics Annual Report di Texas Review.
Kemudian 4, investopia.com. 5, britania.com. 6, FIDS Responsity. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.